Silahkan bisa dilanjut lagi, kurang 2 orang. Silahkan lanjut Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Febri akan mempresentasikan PPT yang berjudul Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung Kongestif Berdasarkan Karakteristik Demografi. Yang pertama, pengertian. Gagal jantung kongestif atau biasa disebut gagal jantung adalah kondisi di mana otot jantung tidak memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Berlawanan dengan konotasi harfiahnya, gagal jantung tidak berarti bahwa jantung benar-benar gagal bekerja. Terdapat 2 jenis umum pada gagal jantung. Gagal jantung sistolik, di mana otot jantung tidak mampu memompa keluar atau mengeluarkan darah yang kaya oksigen dengan baik. Gagal jantung diastolik, di mana otot jantung menjadi kaku dan tidak dapat menerima atau memperoleh darah dengan mudah. Tanda dan gejala gagal jantung kongestif. 3 tahapan gejala yang bisa dilihat pada seseorang penderita gagal jantung kongestif. Yang pertama adalah gejala tahap awal. Pada tahap ini pasien mengalami 1. Pembengkakan kaki dan pergelangan kaki. 2. Mudah lelah, terutama setelah melakukan aktivitas fisik. 3. Kenaikan berat badan yang signifikan. 4. Makin sering ingin buang air kecil, terutama saat malam hari. Jika kondisi penderita terus memburuk, akan muncul beberapa gejala berikut ini. 1. Denyut nadi tidak teratur. 2. Batuk-batuk karena pembengkakan paru. 3. Nafas berbunyi mengi. 4. Sesak nafas karena paru-paru dipenuhi cairan. Sesak juga akan muncul ketika melakukan aktivitas fisik ringan atau ketika sedang berbaring. Kelima, sulit beraktivitas karena setiap kali melakukan aktivitas fisik ringan, tubuh akan merasa lelah. Selanjutnya, GJK bisa dikatakan parah apabila penderita sudah mengalami gejala berupa 1. Menjalarnya rasa nyeri di dada melalui tubuh bagian atas. Kondisi ini bisa juga menandakan adanya serangan jantung. 2. Kulit menjadi kebiru-biruan karena paru-paru mengalami kekurangan oksigen. 3. Tarikan nafas yang pendek dan cepat. Faktor risiko gagal jantung kongestif. Yang pertama, infeksi virus. Infeksi virus tertentu bisa menyebabkan kerusakan otot jantung yang meningkatkan risiko gagal jantung kongestif. Kedua, memiliki riwayat penyakit hipertensi alias tekanan darah tinggi. Ketiga, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Pengobatan dan penanganan. Cara untuk mengatasi penyakit ini, maka pengidap harus menjalani pengobatan sesuai masalah penyakitnya. Misalnya, jika pengidap mengalami penyakit ini karena masalah katup jantung, maka ia harus mengobati penyakit di seputar katup jantung tersebut. Selain itu, beberapa pengobatan bisa digunakan untuk mengurangi jumlah cairan dalam tubuh atau membantu kontraksi jantung lebih baik. Obat golongan diuretik membantu mengurangi jumlah produksi cairan di tubuh. Obat golongan inhibitor enzim pengkonversi angiostensin juga membantu kontraksi jantung. Obat golongan beta blocker mengurangi
denyut jantung. Beberapa obat lain dapat membantu menurunkan tekanan darah. Implan pacemaker dan defibrilator merupakan beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit ini. Selain itu, transplantasi jantung juga menjadi pilihan bagi pengidap yang tidak bisa sembuh setelah menjalani pengobatan apapun. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan menggunakan pendekatan cross-sectional study yang dilaksanakan di Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, dengan waktu yang digunakan selama 2 bulan, yaitu Mei sampai Juli 2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yang digunakan dengan penelitian ini yaitu sebesar 62 responden dengan kriteria umur lebih dari 35 tahun dan terdiagnosis GJK berdasarkan catatan medis pasien. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah melakukan ethical clearance di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner data demografi dan kuesioner kualitas hidup. Versi Indonesia yang diterjemahkan oleh Suryono 2010. Statistik yang digunakan meliputi data demografi dan uji Spearman. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Kualitas hidup. WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan pada konteks budaya dan menilai di mana mereka hidup dalam hubungannya dengan tujuan hidup, harapan, standar, dan perhatian. Pasien gagal jantung kongestif memiliki kualitas hidup rendah dengan gangguan psikologis merupakan faktor yang paling mempengaruhi kualitas hidup pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa gangguan psikologis yang meningkat dapat memperburuk kualitas hidup pasien GJK di Cina. Perbedaan hasil penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada kondisi derajat GJK menurut NYHA. Menurut penelitian Lee et al. 2005 mengatakan bahwa dominan pasien GJK yang memiliki derajat 2 menurut NYHA sebesar 49,8%. Lebih tinggi jumlahnya dan tingkat derajatnya dibanding yang dilakukan peneliti yaitu 45,2% dengan dominan pasien memiliki derajat 1 menurut NYHA. Dari perbandingan ini membuktikan bahwa derajat NYHA sangat berhubungan dengan kualitas hidup pasien. Lanjut. Faktor yang berkaitan dengan kualitas hidup umur. Pasien yang mengalami gagal jantung membuktikan bahwa faktor umur berpengaruh secara signifikan, sebesar 54% terhadap kualitas hidup. Hal ini membuktikan bahwa faktor umur mempengaruhi kualitas hidup pasien. Pendidikan berdasarkan pendidikan pasien yang memiliki pendidikan rendah sebanyak 33 orang dan berpendidikan tinggi sebanyak 29 orang. Hasil penelitian ini didukung dengan teori di mana pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan. Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada yang tidak didasari pengetahuan. Derajat GJK menurut NYHA, pasien yang mengalami gagal jantung kongestif memiliki gejala seperti rasa cepat lelah, sesak nafas, takipnea, dan takikardi. Kondisi fisik ini sangat mempengaruhi kemampuan dan fungsi pasien sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Pada pasien GJK, fungsi fisik sangat berperan sebanyak 51% terhadap derajat menurut NYHA.
Dikarenakan apabila fungsi fisik tidak bisa digunakan secara optimal, maka secara otomatis aktivitas fisik akan berkurang yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup pasien. Kesimpulan, faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup adalah umur, pendidikan, dan derajat GJK. Umur memiliki hubungan negatif terhadap kualitas hidup yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya umur seseorang, maka kualitas hidupnya akan menurun. Pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan pasien, maka semakin baik kualitas hidup pasien. Derajat menurut NYHA memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien gagal jantung kongestif. Faktor yang tidak berhubungan dengan kualitas hidup adalah jenis kelamin dan pekerjaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 2 yang peserta terakhir, yang presentasi terakhir. Ada nggak yang ini yang kurang siapa? Kelompok 2 yang kurang tinggal 1 ini. Agus. Udah semua? Agus. Selesai, Agus sudah selesai. Ya udah, kalau udah selesai, kita akhiri presentasi Agus belum. pada Belum, Mbak. Ini yang terakhir Oh, ini. oh ya, yuk. Slide-nya udah kelihatan belum? Belum. Masih belum kah? Udah. Sudah, yuk lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari kelompok 2. Analisis program DOS untuk menurunkan kasus tuberkulosis di sekitar Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Next. Pengertian penyakit tuberkulosis TB merupakan penyakit menular dengan 90% kasusnya berinfeksi paru-paru, TB paru-paru dan sisanya menginfeksi organ tubuh lainnya. 90% penderita TB tidak menunjukkan gejala asemptis dan menginfeksi sekitar 1,7 miliar orang. Jumlah ini mempresentasikan 23% dari total penduduk dunia. Dengan 10 juta kasus baru setiap tahunnya, July 2019, 5-10% penderita TB merupakan penderita TB aktif yang menunjukkan gejala-gejala penyakit tanpa pengobatan yang tepat setelah terinfeksi. 50% penderita TB akan meninggal dalam 5 tahun dan 70%-nya akan meninggal dalam 10 tahun. Kemenkes RI 2011, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dengan penduduk penderita TB sebanyak 889,94 atau 8% dari penderita global yang dilaporkan di tahun 2017. WHO 2018 sambil 90% penduduk di tahun 2017, 297 per 1000 penduduk di tahun 2004. Dan 250%
penduduk di tahun 2006, Kementerian Kesehatan RI 2018, tren peningkatan angka prevalensi menjadi tantangan bagi kita dalam menurunkan prevalensi angka TB di Indonesia. Next. Metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung sebagai wilayah kerja PMO yang disupervisi oleh klinik ASRI. Lokasi penelitian berada di sekitar kawasan TNI Gunung Palung. Karena ASRI bekerja untuk konservasi taman nasional yang berbasis kesehatan masyarakat. Lokasi kerja ini berada di Kabupaten Kayong Utara dan sebagai di Kabupaten Ketapang. Kalimantan Barat, ASRI telah bekerja untuk konservasi TNI Gunung Palung. Sejak tahun 2007 dengan mendirikan klinik ASRI dan divisi konservasi klinik ASRI mengajukan hibah untuk membiayai PMO yang terbesar untuk membantu penyembuhan pasien TB dalam teknis pelaksanaan program DOTS berselisih dengan 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Seponti, Puskesmas Teluk Batang, Puskesmas Teluk Malano, Puskesmas Sekudana, dan tersebut meliputi 4 kecamatan dan 10 desa. Data-data analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien TB yang diprospeksi oleh PMO. Selama proses pengobatannya, PMO menunjukkan pasien TB untuk memberi obat dan memastikan pasien meminum obat yang diberikan sesuai dosis. Penelitian ini menggunakan 725 sampel pasien TB yang disupervisi oleh PMO yang bekerja di bawah pengawasan dan pengarahan